Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Buku rekor. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Tak mungkin. Temanku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadi yang terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Kip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu. Aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Bukti benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliran Munzi. Oh, mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha, kau berkedip. Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha. Bagaimana? 30 detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dipilih. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Tuan Diggins, tolong jauhkan buku mengerikan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monziske, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri.
Luar biasa. Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalah mudaku jadi kusut semua. Geser ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup, hentikan makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau. Dan mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu. Dan akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun. Aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya. Kami sangat suka buburnya. Tuan Weber, itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups. Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit? Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali. Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa. Kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi. Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan penutup? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munji, kau kejarlah mereka. Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 100 toples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Dickens janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat. Ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek. Yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Hupsi dan Popsi akhirnya makan bubur mereka. Waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama,
Sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmumi aku. Mungkin kalau aku ingat. Pembalikan di mana kau temukan itu? Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari namaku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumakel. Hah? Skip! Wibi! Skip! Wibi! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan Kerikil? Tidak, terlalu kecil. Siapa? Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Gua terakhir biasanya nama perempuan. Hei semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna. Nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Penakut bulan. Bulan Ki. McMoonenstein. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Hello, Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya. 2, 3, 4. Ups. Biar ku bantu Skip. Ini dia. Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. Kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. Di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. Bagus.
Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk geng gue. Pupsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Mulsi dan Skip. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli nih. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi. Sepupu kalian. Dari hutan yang jauh. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Opsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka. Saat mereka berkunjung, Kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik. Sampai mereka lega saat Flupsi dan Popsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Wow, dinosaurusnya mirip sekali dengan Olatolan. Kau benar. Ekornya sama. Dan badannya juga sama. Ada apa ini? Uksi, mereka bilang kita mirip seperti itu. Benar, mirip sekali. Dinosaurus makhluk yang sangat besar dan luar biasa kuat. Begitulah rupa nenek moyang kita di zaman dahulu. Halo. Kakek buyutku. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Hati-hati jangan ulat-ulat. Kenapa kalian menginjak bungaku? Apa kalian tak melihatnya? Kami bukan ulat. Kami dinosaurus. Ya, kami dinosaurus. Doti, lihat ini. Dan dinosaurus berjalan kemanapun mereka mau. Ya, itu kami. Kami berjalan kemana kami mau. Hei, apa kau tahu siapa yang sedang kau hadapi? Dengan dua ulat yang ganas. Sebenarnya, kau memulai pertarungan sia-sia dengan dinosaurus yang perkasa. Hei! Apa yang kalian lakukan? Bu Guru takkan senang dengan kalian. Oh, tidak apa-apa, karena kami dinosaurus. Kau tahu nafsu maka mereka sangat rakus. Kami butuh banyak makanan. Kami belum mau mati. Seperti kakak buyut-buyut kita. Katakan itu ke gurumu. Minggir, dinosaurus juga memasuk. Apa?
Di mana dinosaurusnya? Kami di sini. Kalian sudah melihat kami Lihat, sekarang. kami persis seperti dinosaurus di buku gambar. Kalian belum punah? Oh wow, kita benar-benar diambang penemuan besar. Ayo ke Museum Arkeologi. Tuan Diginus percaya pada lumut tidak ini dulunya tempat tinggal dinosaurus. Makanya dia lakukan penggalian. Munzi. Masih banyak yang harus digali. Tunggu kakek buyut. Kami akan selamatkanmu. Ini dia, gua yang paling dalam. Kalau kita temukan dinosaurus, kita bisa membandingkan kalian bertiga. Kalian tak akan temukan siapa-siapa. Semua dinosaurus sudah punah sejak lama sekali. Kami keturunan mereka. Kenapa tak pelajari kami saja? Ayo teman-teman. Kita hanya beberapa meter dari pertemuan bersejarah. Kenapa? Ayo. Apakah ini dia? Lupakan dia, Pupsi. Ini fosil. Dan di mana Uksi? Uksi! Jalannya terlalu sempit. Dinosaurus jauh lebih besar. Uksi! Aku di sini. Tunggu. Tolong kami. Seseorang. Tolong. Kalau itu kakek moyang kalian. Kenapa kalian takut? Monster di sana. Itu bukan kakek moyang kami. Kakek kami itu ulat. Monster itu bukan kerabat kami. Sejak hari itu, Wopsi dan Pupsi tak pernah lagi bermain dinosaurus. Mereka tak mau lihat atau dengar apapun yang berhubungan dengan dinosaurus. Yeay! Nenek Musi datang berkunjung. Halo anak-anak. Selamat siang. Nenek, kenalkan temanku Munzi. Senang bertemu. Aku bawa cemilan kesukaanmu, Skippy. Kau bisa berbagi dengan Munzi. Terima kasih. Terima kasih, Nenek. Lihat, Nenek Susie datang. Selamat siang. Kau berikan permen lagi ke cucu kita ya, Musie. Kembalikan itu. Skip terlalu kurus. Dia harus makan banyak. Dia tidak kurus. Dia atletis, dia bugar. Kebugaran adalah hidup. Tolong pegang ini. Nenek, lihat yang sudah kau pelajari. Hati-hati. Leila, pemandangannya bagus. Berbahaya. Jangan memanjat lagi. Jangan dengarkan nenek Musie, Skip. Kalau kau tidak mau jadi lemah. Mereka mulai lagi. Kau bisa pusing. Turun sekarang juga. Sebaiknya lakukan kesenian saja. Berhentilah bertengkar nenek-nenek. Kita lihat istana pasir. Skip dan aku membangunnya tadi malam di pinggir kolam. Ini bagus. Istana yang menakjubkan. Kau takut ketinggian, dan kau ingin cucu kita jadi penakut. Itu tidak benar. Lihat, bagus kan? Memang menakjubkan. Oh, menaranya runtuh. Ayo kita perbaiki. Skip, jangan sentuh pasirnya. Ada kuman. Kau menghalangi kreativitas anak ini hanya karena kuman. Ya. Ini selalu saja terjadi. Kita harus domakan nenek-nenekmu. Itu ide bagus. Tapi bagaimana? Kau tidak boleh terlalu protektif. Blah blah blah. Nenek Musie, Nenek Suzie, aku tidak bisa temukan Skip. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Skippy! 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 Ya mungkin telah diculik. Diculik? Siapa yang melakukannya? Lihat, ini bawahnya dan ada jejak kaki aneh. Itu jalannya. Skippy, tunggu kami. Kami tetap menolongmu. Apa itu? Bungkusan. Ke sana. Bungkus permen dariku. Ayo. Ikuti aku. Aku tidak bisa. Aku takut ketinggian. Kau pasti bisa. Tolong aku. Susie, lompatlah ke tepi. Itu arah yang salah. Tidak, itu arahnya. Lihat kali lompat di tahan itu. Itu hadiah dari untuk Skippy. Jijik. Pasti penuh kuman. Hei, nenek tua. Ayo naik. Ayo.
Kembali. Kau takut ketinggian? Kita akan dapat pemandangan bagus dari sini. Hei, Skip. Sekarang waktunya. Oh, tolong aku. Siapapun di sana. Di sana. Tolong aku. Tolong aku. Siapapun di sana. Cukup. Skippy, Di sini kau rupanya. Siapa? siapa yang menculikmu? Entahlah, di bawah bunga biru ini aku tak bisa lihat apa-apa. Itu kebesaran untukmu. Duduklah. Kau terlalu keras, Skippy. Ini, makanlah kue ini. Ini kesukaanmu. Terima kasih. Menurutku kau harus makan banyak. Dan olahraga agar sehat. Aku tahu. Munzi, kau dari mana saja? Aku, Ini, makan kue ini dulu. terima kasih. Para anak itu menjadi teman setelah petualangan ini dan tidak pernah lagi berdebat tentang cara mendidik mereka. Mereka berdua benar dengan caranya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Aku akan mencari kamu. Hei! Apa kalian tak sadar aku berdiri di sini? Daunnya mau bicara. Ini Skip. Kalian terlihat. Aku tak menyadarimu. Kau terlalu pandai berbaur. Skip, kau harus berubah. Skip, ketemu. Kupu-kupunya menemukanku. Apa yang harus diubah? Artinya mengubah penampilanmu. Termasuk caramu berjalan dan bicara. Kau juga harus berubah. Munzi, gerahmu tampak aja kusut. Aku sangat suka seriusnya. Aku penasaran apa kata Wibi nanti. Aku yakin dia akan terkejut. Hai semua. Apa kalian melihat Libby? Ya, Tidak. Bagaimana penampilan kami? Bukankah kami terlihat keren? Kalian keren. kalian keren. Kalian keren. Hah? Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Sangat keren. Skip. Sepertinya mereka benar-benar terkejut. Pasti begitu. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian. Tetap tenang dan selamatkan diri kalian. Makhluk aneh menyerbu hutan. Aneh. Kemana semua orang? Kita selamatkan diri dari apa? Dari monster-monster jahat. Mereka punya gigi seperti ini. Berekor 3. Dan bersurai panjang. Siapa yang mengejar kalian? Monster-monster mengejar kami semua. Cakar mereka tajam. Dengan mata berpindah di kegelapan. Berapa monsternya? Mereka berkawana. Aku tak sabar. Aku tak sabar untuk seseorang. Siapa saja. Untuk lihat penampilan baru kita. Aku tidak mengerti. Halo? Ada orang di rumah? Kemana kalian pergi? Sekawanan monster mengejar kami. Ada seorang yang kuat bisa menolong kita. Habisnya hutan kita. Semuanya berhenti. Dengarkan aku. Kita akan tangkap mereka. Tidak ada kupu-kupu. Tidak ada Widi. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya semua orang main peta combat. Cepat. Hebat Libby. Kau hebat.
Rasakan itu orang-orang El Sawah. Hei teman-teman, kalian tak kenali kami. Ini kami, teman kalian, Munsi dan Skip. Munsi dan Skip. Jangan percaya, jangan percaya. Munsi, Bibi tidak mengenali kita. Ubah tampilan kita sangat bagus. Apa itu bab penampilan? Sebaiknya kita pergi. Ya, benar. Aku merasa agak canggung. Ayo pergi. Mereka bilang kekhawatiran membuat hal kecil jadi seperti bayangan besar. Ulat-ulat membuat penghuni hutan sangat ketakutan. Sampai-sampai mereka bayangkan berbagai macam monster. Padahal, ternyata selama ini itu Munzi dan Skip. Pak Dickens, biar aku bawakan itu untukmu. Terima kasih, Monzi. Lihat ini, kita dapat sasaran empuk. Mimpi sudah menulis puisi untuk Ruti lagi. Jadi seperti yang kita bilang, batu prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah, Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok puisi Pak Weber, 2 balon besar, dan 1 semen yang tepat ini. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Jan 1. Gen 2. Dan 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. baterai itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu. Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. Wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hore, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruti, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali nggak membantu. Istana pasarku hancur. Polat-polat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Pak Dickens memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna.
Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Upsi. Kau dan aku benar-benar luar biasa. Kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo. Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? Lihat, kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. La 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 la. Kalian tidak akan cocok? Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi, ayo kita buat film kita sendiri. Ayo. Upsi. Film seperti apa yang akan kita buat? Film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ide yang hebat. Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi. Putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Upsi. Kenapa mereka tertawakan film kita? Karena mereka tidak tahan seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Dia makan semuanya. Film detektif. Sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Out! Pupsi. Kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Yang kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintang ya. Luar biasa. Begitulah bagaimana Wopsi dan Tupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira. Bagaimana ini? Landikins bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monsi, ayo. Kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Landikins. Kamu di sini. Oh, hei. Ada apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi, kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Munzi,
Kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip belokan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo. Kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Munzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Kamu lihat yang itu. Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Munzi. Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat Munzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kacang itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Munzi daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus deh, Munzi. Oh, Skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu.
Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Hah? Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Munzi dan Skip rehat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor-meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Aduh, aku bosan hidup kayak gini aja. Kenapa kita belum jadi kupu-kupu sih? Emang kamu tahu caranya? Enggak tahu, soalnya kita bolos pas guru jelasin kan. Kalian berdua ini bisanya cuma makan ya? Pak kami bisa minum juga kok. Hanki, apa yang lucu? Oh, hai. Namaku Monzi. Aku berasal dari bulan. Dari bulan? Kamu terbuat dari keju dong. Ya, nggak mungkin dong. Swiss atau mozzarella? Teman baru. Nama kalian siapa? Lupa anak keren. Boleh aku ikut bergabung? Kamu nggak kelihatan keren. Tapi kita tidak menilai buku dari sambolnya. Jadi apa itu artinya aku diterima? Jangan terburu-buru. Hai Iya. teman-teman. Hai semuanya. Untuk tes pertamamu, goyangkan bumi itu. Aku bisa melakukannya. Iya banget. Aku jadi sangat. Ada yang di atas ya. Jangan khawatir. Kupu-kupu suka terbang ketakutan. Ya? Dengar. Kamu dengar itu? Wah, lagunya indah sekali. Dan kalau kamu goyangkan bunganya, akan lebih indah lagi. Oh, apa yang terjadi? Tapi kupikir kalian suka itu. Kita suruh dia ngelakuin apa lagi ya? Aku tidak mau masuk klub kalian. Kenapa? Klub kita keren. Aku tidak mau jadi jahat. Kamu nggak bisa keluar. Kamu sudah jadi anggota. Terus gimana caranya aku berhenti jadi anggota? Ada caranya. Kamu harus, tuang air di sana. Sekarang aku boleh keluar dari klub.
Bapak main-main saja. Seseorang mengisi rumahku dengan air. Aku yang menuangkannya. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruhku. Ya, mereka memang biang masalah. Sudah, jangan mau disuruh-suruh anak-anak nakal itu. Mereka hanya pembuat onat. Tunggu, aku tahu cara mengusir ulat-ulat itu dari rumahku. Halo, Pak. Cuaca hari ini cerah ya? Cuaca. Hari ini memang cerah sih. Tapi di dalam rumahmu hujan, kan? Kalian akan cerai kupu-kupu sebentar lagi. Begitu kan? Itu bukan urusanmu. Itu rahasia. Untuk memulai transformasimu. Hah? Kalian harus melewati terowongan yang digali oleh cacing. Tapi sekarang tidak bisa, karena terowonganku penuh air. Berikan itu. Kenapa sih kamu malah nuangin air sebanyak itu ke sana? Apa tadi itu kan idemu? Tapi kamu ikut tertawa. Udah, cepat kerja. Aduh. Aduh, kelewatan. Halo, aku nyariin kamu kemana-mana loh. Halo, Terima kasih. boleh aku bergabung dengan klubmu atau aku harus ngerjain sesuatu dulu? Klubku. Aku nggak punya klub. Aku cuma punya temannya itu kamu. Kamu juga temanku. Kita harus bikin klub pertemanan. Hey, itu ide bagus. Ayo buat markas klub. Apa sayapku sudah mulai tumbuh? Enggak, belum. Aku kasih tahu kenapa mereka belum tumbuh. Karena kalian berdua cuma pemalas yang belum sadar kalau terowongan cacing gak ada hubungannya sama sekali dengan kupu-kupu. Ganggu orang lain sana. Hai, teman. Halo, selamat datang di klub pertemanan kita. Terima kasih, teman. Sekarang, Wibi juga masuk ke klub pertemanan. Punya teman itu menyenangkan. Tapi ingat, pilihlah temanmu dengan bijak.